This should be guiding a statement that focus on insight and need of particular user or composite insight. Oke. Itu adalah define. Terus mengapa kita harus melakukan define? Nah, ya tentu saja ini adalah point of view dari desainer atau yang membuat produk inovasi itu. Nah, tentu saja setelah kita punya informasi dari proses empati, terus kemudian tentu saja kemudian kita harus menyimpulkan, memframing. Itulah alasan kenapa harus dilakukan define. Why we need to do define? Karena kita harus memframing, harus menyimpulkan, harus fokus kepada permasalahan yang paling menonjol. Ya, yang paling menonjol apa? Kita tidak bisa gerambiang semuanya kita mau selesaikan. Kita harus memframing kepada persoalan tertentu. Kita harus fokus. Gitu. Itulah butuhnya define. Terus buat apa? Buat untuk mengguide pekerjaan berikutnya. Pekerjaan berikutnya apa? Menyusun rancangan penyelesaiannya, menyusun prototipenya, menyusun uji cobanya. Itu semuanya berangkat dari define. Seperti apa Anda memframing sebuah persoalan. Gitu. Nah, ini ada ini. The more narrow focus problem statement. Jadi lebih ketika sebuah problem statement itu lebih fokus, lebih spesifik begitu, dia akan tend to yield both greater quantity and high quality solution. Jadi semakin Anda memframingnya itu lebih fokus, lebih spesifik, lebih ke hal yang paling penting, maka solusi yang Anda tawarkan akan higher quality, akan lebih berkualitas, akan greater quantity, akan lebih bermakna, akan lebih efektif gitu. Jadi define model, nah ini ada ini. Define model is also an endeavor to synthesize your scattered finding into powerful insight. Jadi mode define, tahapan define itu adalah upaya kita, usaha-usaha kita, kerja-kerja kita untuk mensintesa. Mensintesa apa? Mensintesa informasi yang sudah kita dapatkan. Your scattered finding, temuan-temuan kita yang tersebar itu kita kemudian sintesakan. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah powerful insight. Apa ini powerful? Wawasan, pemahaman atau pengertian yang bermakna, yang bagus gitu. Sehingga kita bisa merumuskan masalahnya ini. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi dari terscattering informasi itu kemudian kita bisa memfokuskan ini loh masalahnya. How to define? Bagaimana caranya mendefine itu? Saya akan fokus ke sini saja. Consider what stood out to you when talking on or serving people. Jadi ketika Anda melakukan proses empati itu akan ada hal-hal yang sangat menonjol, yang menarik perhatian Anda. Akan ada hal-hal yang Anda pertimbangkan penting. Nah, itu. Maka pertimbangkan itu. Apa itu yang penting itu? Cari itu, ya. Terus kemudian what pattern emerge when you look at the setup? Pola-pola seperti apa? Pola apa yang muncul dalam benak Anda ketika Anda sedang melakukan observasi, misalnya kayak itu. Jadi, misalnya saya tertarik kepada misalnya kegiatan bersepeda yang akhir-akhir ini marak. Fokus saya adalah ke kegiatan bersepeda ini. Kemudian bagaimana saya melakukan empati? Saya akan mengamati pengamatan hari ini di jalan ini ada sekian bersepeda, itu dicatat semuanya. Ada berapa pesepeda tiap jamnya yang melintas pagi hari, siang hari, sore hari. Oh, ternyata pesepeda itu bukan hanya pagi hari, siang pun juga banyak misalnya begitu. Oh, ternyata pesepeda itu bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak pun, lansia pun banyak yang bersepeda begitu. Gendernya apa? Misalnya lebih banyak juga gendernya laki-laki, tapi perempuan juga semakin lama semakin banyak begitu. Itu dalam rangka berempati. Terus
Itu pengamatan. Mungkin kita wawancara juga dengan orangnya. Bagaimana selama ini bersepeda, bagaimana jalurnya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana keamanannya, kita tanya. Kita interview orangnya. Atau kita lakukan komunikasi sehingga mereka lebih banyak yang dikeluarkan. Atau kita juga kita lakukan bersepeda juga misalnya, sehingga kita akan tahu apa sih sebenarnya persoalannya, apa yang paling menonjol dari mereka. Ya, ya. Nah, itu kemudian semakin banyak Anda punya informasi, semakin semakin nampak ke Anda apa persoalan yang sebenarnya yang paling krusial. Nah, itu. Ya. Jadi consider what stood out to you when talking on observing people. Ketika Anda sedang mengamati, mengempathize, apa yang menarik, apa yang menonjol, pertimbangkan itu. Terus ada pola-pola seperti apa? Misalnya polanya adalah akhir minggu banyak sekali bersepeda, misalnya seperti itu. Pola itu diamati. Begitulah kita akan memframing kemudian. Jadi akan lebih fokus ke situ. Misalnya setelah itu ternyata apa persoalannya? Ternyata persoalannya adalah di sini tidak ada jalur khusus pesepeda. Sehingga ketika bersepeda melintasi jalan raya tidak nyaman. Bukan hanya tidak nyaman, berbahaya. Itu juga yang mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak jauh melintasnya. Karena apa? Anak-anak akan sangat lebih bahaya lagi kalau anak-anak. Seandainya misalnya ada misalnya lintasan khusus pesepeda dan pejalan kaki misalnya. Saya dulu pernah tinggal di Taiwan. Mereka punya lintasan khusus pejalan kaki dan pesepeda. Gitu. Bahkan di beberapa area tertentu pesepeda dan pejalan kaki dipisahkan. Sehingga banyak sekali pesepeda, anak-anak dan orang tua, bahkan juga orang tua bersepeda di situ. Karena aman dan nyaman juga. Begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat di kondisi kita, saya suka bersepeda juga di sini. Sehingga kemudian kita bisa framing misalnya. Ada kebutuhan jalur khusus pesepeda di Kota Malang, terutama di jalur-jalur mana. Maka kita bisa memframing seperti itu. Terus bagaimana kemudian menyelesaikan itu? Itu permasalahannya. Tidak ada jalur pesepeda, misalnya begitu. Terus bagaimana menyelesaikannya? Itu next step kemudian. Nah, step ini adalah memframing, mengangkat persoalannya sebenarnya apa. Itu. Ya. Jadi itu sudah itu saja penjelasan tentang define ini nanti ya. Jadi define itu adalah menarik konklusi, membuat problem statement, mendefinisikan lagi apa sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang sebenarnya permasalahan mereka. Itu. Itu didasarkan pada informasi yang Anda peroleh pada tahap empathize. Gitu ya. Silahkan dicari lagi theoretical background-nya, rujukan-rujukan dari berbagai rujukan lain tentang tahapan define di design thinking ini. Saya cukupkan begitu. Sekian karena videonya tidak boleh panjang-panjang karena tidak bisa nanti diupload di YouTube-nya itu. Karena di Simpejar hanya minta ininya juga linknya. Kalau di Simpejar dikasih filenya, Simpejarnya nanti down. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Silakan dilakukan tugas Anda step by step itu. Oke, saya tutup.